Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Konrado Sharon, NIM saya 25091169. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan untuk kebutuhan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik. Ya, langsung saja. Pertanyaan pertama, peranan sistem informasi manajemen dalam perkembangan organisasi bisnis di Indonesia. Oke, jadi sedikit menjelaskan bahwa peranan sistem informasi di Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat berguna karena membantu organisasi dan bisnis dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi manajemen ini dia mengelola data, kemudian menghasilkan sebuah informasi yang kemudian informasi tersebut yang digunakan oleh manajer atau pengambil keputusan dalam organisasi tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan gitu. Selain itu, selain mengelola data, dia juga bisa memberikan informasi secara real time karena sistem ini kan berjalan terus gitu. Nah, sistem informasi manajemen juga bisa mendukung seperti efisiensi operasional. Dia bisa mengurangi biaya dan waktu kerja, kemudian peningkatan layanan pelanggan, contohnya misalnya layanan digital atau aplikasi, kemudian transformasi digital gitu. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen ini berguna untuk pengambilan keputusan sebenarnya, karena dia mengelola data perusahaan dan menjadikannya sebuah informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Contoh-contoh penerapan sistem informasi manajemen saat ini. Oke, ini ada banyak sekali. Dia itu bisa dalam bentuk aplikasi ataupun website, pada umumnya seperti itu. Tapi yang biasa digunakan yang pertama itu ada sistem informasi akademik. Nah, ini biasa ada di kampus-kampus atau di sekolah-sekolahan. Ya, tugasnya untuk mengelola data di lingkungan kampus atau akademik tersebut seperti mahasiswa, nilai, jadwal, pengambilan SKS. Contohnya itu ya seperti STAR atau AIS di Universitas Mulia Warman sendiri. Kemudian ada sistem perbankan digital ya seperti misalnya m-banking, dimana dia mengatur untuk transaksi online itu. Kemudian ada e-commerce, ini yang paling banyak digunakan. Contohnya itu Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk e-commerce ini sendiri dia itu sebenarnya pada umumnya sebenarnya memang belanja online, tapi menurut saya dia itu lebih ke mengatur transaksi stok barang ya kan, dari toko sampai ke customer. Itu kan semuanya dilakukan secara online gitu ya, otomatis inilah salah satu bentuk dari sistem informasi manajemen sendiri. Kemudian di beberapa lagi ada misalnya seperti CRM atau Customer Relationship Management. Ya, dari namanya kita bisa tahu bahwa itu untuk mengatur hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, seperti misalnya mengatur data pelanggan pembelian dan layanan pelanggan dan sebagainya. Lanjut yang ketiga, peranan database dalam sistem informasi manajemen. Database ini adalah salah satu yang sangat-sangat penting dalam sistem informasi manajemen karena dia itu menampung data. Jadi kan seperti yang disinggung sebelumnya kan sistem informasi manajemen ini kan mengelola data menjadi sebuah informasi. Nah, datanya itu ditampung di database itu dalam bentuk entitas. Misalnya kalau pada database pada umumnya di SQL kan ada entitas-entitas. Misalnya kalau di sistem informasi manajemen itu ada database dengan entitas mahasiswa, nilai, data. Intinya untuk menyimpan data lah dan untuk dikelola nantinya. Oke, pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, seberapa penting keamanan informasi bagi sistem informasi manajemen? Keamanan dalam sistem informasi manajemen ini sangat penting karena dia itu melindungi data dari ancaman peretasan. Jadi kan tentunya data-data perusahaan seperti data pembeli, data transaksi dan sebagainya itu kan sebenarnya data-data yang sangat harus dilindungi gitu ya. Sehingga peranan keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen penting untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan misalnya. Dan tentunya jika berhasil dijaga kan bisa mencegah kerugian finansial gitu. Kemudian kalau di perusahaan-perusahaan yang ada pelanggannya itu menjaga reputasi perusahaan, gitu kan. Kemudian memastikan sistem tetap berjalan dengan aman dan tentunya yang terakhir melindungi dari serangan cyber. Oh ya, sudah habis pertanyaannya. Oke Pak, sekian video kali ini.
Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.